Cantik. Nona Prea, panggil sekembar, kita akan segera berangkat. Dengan nada lembutnya. Baiklah. Prea berdiri dan melangkah masuk ke dalam. Dia sudah tidak peduli dengan kedua manusia ular itu. Sedangkan di ruang tamu suasana semakin mencengkam. Kalian berdua sangat berani mengatakan keturunan dari keluarga Deluxis, anak haram. Apa kalian tidak takut jika saya memotong lidah kalian? Tidak seluruh tubuh kalian untuk menjadi santapan buaya atau ikan hiu di laut. Dengan nada mengancam, membuat keduanya bergidik ngeri. Siapapun pasti akan berpikir dua kali jika itu sudah menyangkut keluarga Deluxis. Maafkan kami Tuan Alexo, tadi kami hanya emosi, ucap Penny dan diangguki Wina. Mereka tidak mungkin bisa melawan keluarga Deluxis, kalau tidak mereka akan menjadi gelandangan. Beruntung sekali Anda sebagai ibu dari Nona Prea. Kalau tidak, sudah kupastikan kalian berdua tidak melihat matahari besok pagi. Cibir Alexo lagi yang semakin dingin menatap keduanya dengan kesal. Di sisi tembok, Pratama mendengar semuanya tersenyum puas, tapi Pratama pasti akan membongkarnya, tapi tidak untuk sekarang. Dia masih ingin memberikan kesempatan untuk keduanya. Kemudian Pratama kembali ke kamar. Prea datang dengan si kembar yang sudah terlihat rapi semua. Alex mengubah ekspresinya seketika mendengar suara Alexa yang ceria. Dedi, dengan sumringah Alexa berlari dan langsung memeluk Alexo. Sedangkan Alex hanya berdecit dengan tingkah saudara kembarnya yang tidak tahu tempat itu. Hai girl, jadi kita jalan-jalannya. Lembut Alexo tidak seperti tadi sangat menyeramkan. Perubahan itu tidak luput dari pandangan Wina yang masih kaget karena shock. Tentu, let's go. Kemudian mereka berempat melangkah keluar. Alex dan Lexa menatap sengit pada Weni juga Wina. Sepertinya keduanya sedang mempunyai rencana sendiri untuk membuat kedua ular itu jera. Dedi, mereka berani sekali mengatakan cucu kita adalah anak haram. Mommy tidak terima, pokoknya segera nikahkan Alexo dengan Nona Prea, Dad. Protes Rhea setelah tadi mendengar anak buah suaminya memberikan laporan. Tergantung Alexo, Mom. Untuk saat ini kita jangan ikut campur dulu. Tapi jika Alexo masih tidak bergerak, Papa akan langsung menikahkan mereka saat itu juga. Ucap Diarta mencoba untuk menenangkan sang istri. Meski hatinya juga sangat tidak terima dan sangat marah, tapi untuk saat ini Diarta menguji Alexo putranya. Setelah semua selesai maka dia akan langsung membalas kedua wanita itu. Baiklah, tapi jangan lama-lama, Dad. Mommy tidak mau melihat mereka bersedih, ucap Rhea dan hanya diangguki oleh Diarta suaminya. Alexo mengajak keduanya ke tempat wisata keluarga, tempat yang biasa dikunjungi para keluarga yang sedang berlibur. Banyak wahana bermain membuat si kembar sangat senang dan selalu mengembangkan senyumnya. Seperti anak-anak lain, Alex dan Lexa bergabung dengan teman sebayanya. Mereka antusias bermain ke wahana satu dan wahana lainnya. Sedangkan Alexo dan Prea duduk di kursi yang sudah disediakan sambil melihat ke arah si kembar yang sedang bermain. Kedua orang itu mengawasi sekembar. Alexo sedikit melirik Prea yang tersenyum ke arah si kembar. Tanpa sadar, Alexo mengatakan kata yang sangat bertolak belakang dengan sifatnya. Cantik, gumam Alexo pelan. Merasa ada yang menatapnya, Prea langsung menoleh ke arah Alexo dan mata keduanya bertemu. Kemudian Alexo buru-buru menatap ke arah lain saking canggungnya. Prea pun sama ikut menatap ke arah lain merasa canggung. Maaf, ucap Alexo lembut berusaha menekan egonya. Saya akan bertanggung jawab tapi tolong jangan tolak saya. Prea menatap Alexo tidak percaya. Prea itu ingin bertanggung jawab. Menikahlah dengan saya tidak mau si kembar mendapat julukan seperti itu. Saya tidak terima, ucap Alexo lagi dengan menggebu-gebu. Prea terdiam dan berpikir apakah sekarang dirinya sedang dilamar, tapi tidak ada cinta di antara mereka. Lakukanlah demi si kembar,
Ucap Alexo lagi seakan tahu keterdiaman pria pasti masalah cinta dan hati. Sambil menghela napas, pria berkata pada Alexo, "Saya akan pikirkan dulu." Kemudian menatap si kembar yang sedang bermain dengan senang di tempat bermain itu. "Berikan saya waktu 3 hari dan selama itu jangan temui saya dan si kembar," ucapnya lagi tanpa melihat ke arah Alexo. "Setuju?" "Setuju," ucap Alexo sambil tersenyum. Meskipun tidak ada cinta di antara dirinya dan Nona Prea, sekarang Alexo yakin dengan keputusannya menjadikan ibu sekembar sebagai istrinya. Sudah cukup penderitaan yang dialami ketiganya. Alex tidak akan membiarkan siapapun melukai mereka lagi. Tidak perlu teman. Setiap malam, pria selalu bangun dan berdoa agar mendapatkan keputusan yang tepat dan tidak menyakiti siapapun. Pria terbangun dari tidurnya, dia memimpikan mimpi yang terus berulang selama 3 hari ini, dan besok adalah jawaban yang harus dia berikan pada Tuan Alex. "Kak, apa kita bantu Dedi dan Momi bersatu?" "Sudah, lebih baik kamu tidur, Dek, biar itu jadi urusan kakak." "Terserah, aku hanya mau keluarga kita utuh dan tidak mendengar cibiran dari teman." Lexa langsung membalik tubuhnya memunggungi Alex. Mereka masih tidur satu kamar dan satu kasur. Anak-anak tetaplah anak-anak. Alex mengerti maksud yang dikatakan Lexa. Memang sejak dulu mereka dikucilkan hingga saat ini, mereka tidak mempunyai satu teman pun, hanya karena mereka tidak mempunyai ayah. Dari luar mereka dingin, namun dalam hati mereka sakit setiap kali mendengar cibiran dari orang, bukan hanya dari teman. Alex dan Lexa membalas semua dengan cara mereka sendiri, dan pria pun tidak mengetahui semuanya. Pagi hari Alexo berjalan ke arah toko di mana pria bekerja dengan tergesa-gesa. Alexo melangkahkan kakinya memasuki toko dengan wajah super dingin serta cueknya. Rina dan Nao sampai kaget, namun mereka hanya membiarkan Alexo lewat begitu saja menuju ruangan pria karena mereka sudah tahu kalau keduanya sudah terlihat dekat. Apalagi kemarin tanpa sengaja keduanya sudah mendengar meski sedikit. Tok, tok. Masuk. Suara lembut itu terdengar di telinga Alexo. Ceklek. Alexo masuk dengan senyuman, tidak seperti tadi dengan aura yang dingin. "Apa kamu ada waktu?" Pria yang mengerti hanya mengangguk dan tersenyum. Kemudian pria beranjak berdiri dan berjalan ke arah Alexo. "Ayo kita ke taman," ucap pria lembut, membuat Alexo sedikit salah tingkah. Pria tidak seformal kemarin, begitulah pikiran Alex. Sungguh perasaannya sangat bahagia. Apalagi melihat senyum lembut pria membuat mood boosternya lebih positif. Tanpa sadar Alex menggandeng tangan pria tanpa melunturkan senyumnya. Pria malu namun dia hanya mengikuti Alex yang menariknya. Semua yang berada di dalam toko itu kaget. Bagaimana tidak kaget? Coba, seorang tuan muda Alexo yang tampan dan terkenal super dingin bisa tersenyum mempesona. "Ya ampun, senyumnya buat meleleh hatiku," ucap ibu itu terhenti yang sedang memilih mainan. Baru kali ini melihat tuan muda Alexo Deluxis tersenyum sangat tampan. Ternyata rumor itu tidak benar, timpal yang lainnya. "Ya, hanya pemilik toko ini yang bisa membuat tuan Alexo seperti itu," ucap Nao bangga. Rina menganggukkan kepala membenarkan perkataan Nao. Dia sangat berharap pria dan si kembar bahagia. Cukup sudah dengan penderitaan yang dialami ibu dan anak kembar itu. Pria dan Alex sudah tidak terlihat. Tuhan, tolong kali ini biarkan pria dan si kembar bahagia. Batin Nao dan Rina, mereka sedikit mengusap kedua sudut mata mereka. Setelah itu keduanya melayani para pembeli dengan ramah. "Kalian tahu Dediku sudah pulang," ucap Lexa bangga. "Benarkah?" Teman yang duduk di samping Lexa bertanya dengan sedikit takut, dan teman yang lain hanya mendengarkan. "Benar, Dediku sudah pulang, jadi kalian tidak perlu mengusikku lagi. Tapi jika itu terjadi lagi, maka Dedi akan menghukum kalian semua. Lihat saja nanti." Sinis Lexa melirik ke arah teman-temannya, seketika membuat nyali teman-temannya menciut. "Dan ingat, aku tidak butuh kalian sebagai teman."
Lexa memberikan jarak dan menggeser kursinya ke belakang dan sejauh mungkin dari bangku teman-temannya yang lain. Aku tidak perlu teman jika hanya menyakitiku, cukup ada kakak, mommy, dan daddy. Mereka akan selalu melindungiku, batin Lexa. Freya dan Alexo sudah duduk di tempat mereka. Mereka berdua diam, tidak ada kata yang keluar dari mulut keduanya. Untung di taman ini keadaan masih sepi, hanya beberapa orang yang tidak bekerja, mungkin yang berseliweran mengingat ini masih jam kerja. Freya, aku meminta jawabanmu sekarang. Apa kamu keberatan? Jika iya, maka lebih baik aku pergi sekarang. Mungkin kamu masih butuh waktu lagi? Ucap Alexo, dia sudah sangat berusaha akrab sambil beranjak berdiri. Tunggu, duduklah kembali. Aku akan mengatakan keputusanku, ucap Freya lembut dengan terbata-bata. Alex duduk kembali. Dia ingin mendengarkan keputusan Freya dengan penasaran. Dia sudah tidak sabar antara bahagia dan sedih. Sungguh bahagia jika Freya menerimanya, sedih ketika ada penolakan dari Freya. Namun Alex tidak akan menyerah jika memang Freya menolaknya. 1000 cara dia akan lakukan jika itu bisa membuatnya bersama perempuan ini dan si kembar. Aku, begitu gugup Freya, bibirnya terasa sangat keluh.